Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-205. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, kini malam benar-benar telah sampai ke pusatnya. Tengah malam, bukan saja suara kentongan dalam nada darah muluk yang terdengar sahut menyahut, tetapi kemudian disusul oleh kokok ayam jantan untuk yang pertama kalinya menjalar dari kandang ke kandang, merambat ke seluruh Katumangan. Swandaru menarik nafasnya. Ketika disangkanya adiknya telah agak tenang, maka ia pun berkata, "Aku ingin minta diri kepadamu, Mirah." Tetapi ternyata Sekar Mirah masih belum menjawab. Meskipun kejutan yang menghentak dadanya telah mereda, tetapi kekecewaan atas Agung Sedayu masih belum terhapus. Bahkan kemudian ia menjadi sangat jengkel terhadap kakaknya yang telah mengejutkannya. "Kau marah, Mirah?" bertanya Swandaru. "Aku sama sekali tidak sengaja mengejutkan kamu." Tetapi Swandaru tersenyum di dalam hatinya. Ia sengaja menutup pintu bilik Sekar Mirah supaya gadis itu terkejut. Tetapi biasanya Sekar Mirah tidak terlampau lama marah kepadanya. Sejenak saja, kemarahannya telah menjadi cair. Tetapi kali ini justru besok ia akan pergi. Sekar Mirah agaknya benar-benar marah kepadanya. "Aku minta maaf, Mirah. Aku datang untuk minta diri, besok aku akan pergi." Swandaru berhenti sejenak. Dilihatnya Sekar Mirah menundukkan kepalanya. "Besok, aku dan Kakang Agung Sedayu akan pergi melintasi hutan Mentau, pergi ke Menoreh. Bukankah kau sudah mendengarnya pula? Kami akan pergi bersama guru, Kiai Gringsing." Sekali lagi Swandaru berhenti berbicara. Dipandanginya kepala Sekar Mirah yang tunduk itu. Lalu diteruskannya, "Apakah kau mempunyai pesan sesuatu? Katakanlah, mungkin kau mempunyai kepentingan. Apakah kau ingin aku memenggal kepala Sidanti dan membawanya pulang, supaya kau menjadi bersenang hati? Atau bahkan kedua-duanya dengan kepala Argojoyo?" Tiba-tiba Sekar Mirah tersentak. Dengan serta-merta ia menengadahkan kepalanya. Kata-kata itulah yang ingin didengarnya, tetapi tidak dari mulut kakaknya. Ia ingin mendengar dari mulut Agung Sedayu. Betapa hatinya menjadi terlampau kecewa. Tiba-tiba saja gadis itu meloncat berdiri, berlari kepada kakaknya. Dengan tangisnya ia berkata sambil mencubiti kakaknya bertubi-tubi, "Kau terlampau nakal, Kakang. Kau terlampau nakal. Kau mengejutkan aku sehingga aku hampir menjadi pingsan." Oh. Swandaru terkejut. Terasa jari-jari Sekar Mirah menyengat tanpa hentinya. "Mirah, Mirah. Kau terlampau nakal, Kakang," desis Sekar Mirah. Tangannya masih saja mencubiti kakaknya. Ia ingin melepaskan segala macam perasaan yang menghentak-hentak di dadanya. Ia ingin melepaskan kekecewaan yang ditahannya. Ia ingin menumpahkan tangisnya yang disimpannya itu, sehingga dadanya serasa akan pecah. "Mirah, Mirah!" Swandaru hampir berteriak. "Aku minta maaf." Tiba-tiba Sekar Mirah menghentikan cubitannya.
Dan yang tidak disangka-sangka oleh Swandaru adalah Sekar Mirah itu meremas leher bajunya sambil menangis sejadi-jadinya. Kakang, Gadis itu berdesah. Hei, Swandaru yang selama ini menyangka bahwa Sekar Mirah marah kepadanya menjadi bingung. kau benar-benar marah kepadaku, Mirah? Tangis Sekar Mirah tidak mereda. Swandaru menjadi semakin bingung. Ia tidak menyangka bahwa permainannya akan membuat Sekar Mirah benar-benar marah. Tetapi Swandaru tidak mengerti apa yang sedang bergolak di dada adiknya. Aku minta maaf, Mirah. Aku tidak ingin membuatmu marah. Swandaru melihat Sekar Mirah perlahan-lahan menggelengkan kepalanya. Tidak, Kakang. Aku tidak marah kepadamu. Oh, Swandaru semakin tidak mengerti. Lalu kenapa aku menangis? Sekar Mirah tidak menjawab, tetapi tangisnya masih saja menyesakkan dadanya. Duduklah, Mirah. Kau dapat berkata dengan tenang. Sekar Mirah tidak menjawab, tetapi ia menurut saja ketika sekali lagi Swandaru mendorongnya duduk di atas pembaringannya. Apakah kau baru saja bertemu dengan Kakang Agung Sedayu? Iya, Kakang. Sekar Mirah mengangguk. Apakah kau bertengkar? Sekar Mirah menggeleng. Tidak, Kakang. Lalu kenapa kau menjadi marah dan akulah yang menjadi kambing hitam? Sehingga tubuhku menjadi merah biru kau cupiti. Bahkan kau menggigit lenganku. Sekar Mirah tidak segera menyahut. Agaknya kau bertengkar dengan Kakang Agung Sedayu. Sekali lagi Sekar Mirah menggeleng. Tidak, aku tidak bertengkar, Kakang. Bahkan Kakang Agung Sedayu hampir berdiam diri saja. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya minta diri dan berkata, "Mudah-mudahan aku selamat, Mirah." Hanya itu. Swandaru mengerutkan keningnya. Lalu apakah yang harus dikatakan? Ternyata ia adalah seorang yang dicekam oleh keraguan-raguan. Ia seorang laki-laki yang perkasa, yang memiliki beberapa kelebihan dari orang lain, dari Sidanti dan Argojoyo. Tetapi ia tidak berani berkata seperti yang kau katakan, Kakang. Ia tidak berani berkata jantan seperti Kakang Sidanti dahulu. Hush! Swandaru memotong. Kau masih juga menyebut-nyebut nama Sidanti? Sekar Mirah menundukkan kepalanya. Ia telah terdorong mengucapkan nama itu. Terdorong oleh kekecewaannya atas sikap Agung Sedayu yang menurut penilaiannya tidak sejantan Sidanti. Mirah, berkata Swandaru. Aku tidak senang mendengar nama itu masih kau sebut-sebut. Kalau kau masih juga ingin menyebut nama itu, maka kau harus berkata, "Bawalah kepala Sidanti itu padaku." Jangan kau ucapkan kalimat yang lain tentang anak setan itu. Sekar Mirah membersihkan air yang meleleh di pipinya dengan lengan bajunya. Katanya, "Kakang, aku merasakan perbedaan sikap antara keduanya. Sidanti dan Kakang Agung Sedayu. Kakang Agung Sedayu adalah seorang pendiam yang menjemukan sekali. Seorang yang ragu-ragu dan tidak mengerti kekuatan yang tersimpan di dalam dirinya. Ia tidak menyadari kelebihannya dari orang lain. Atau memang ia seorang yang sama sekali tidak mempunyai kepercayaan pada diri sendiri." Swandaru bergumam. Tetapi Sidanti tidak. Sidanti yakin akan dirinya. Ia mempunyai ketetapan hati untuk melakukan suatu pekerjaan. Ia mempunyai kepercayaan kepada diri sendiri. Jangan, Mirah. Jangan kau ulangi lagi. Potong Swandaru. Meskipun kata-kata itu diucapkan perlahan-lahan,
namun tekanan nadanya benar-benar menunjukkan bahwa ia tidak senang mendengarnya. Tetapi Sekar Mirah masih berkata, Aku mengagumi anak-anak muda yang perkasa, yang percaya kepada diri sendiri dan mempunyai cita-cita yang mantap. Seperti si Danti. Sekar Mirah terdiam. Mirah, berkata Swandaru, betapa perkasa anak muda yang bernama Sidanti itu. Tetapi ia tidak akan mampu melampaui Kakang Agung Sedayu. Bahkan sekarang, aku pun sanggup dipasang di hadapannya dengan senjata di tangan. Anak itu pernah menampar wajahku beberapa kali. Tetapi untuk seterusnya, tidak akan dapat terjadi lagi selagi aku masih mampu bernafas. Sekar Mirah seakan-akan menjadi beku di tempatnya. Kepalanya menunduk, sedang tangannya bermain-main dengan ujung bajunya. Tetapi tampak pipinya masih basah. Si Danti sekarang sudah bukan tandingan Kakang Agung Sedayu lagi. Sekar Mirah mengangkat wajahnya, katanya, Tetapi sifat-sifatnya yang selalu dibayangi oleh keraguan-raguan itu membuat aku benci kepadanya, Kakang. Swandaru menarik nafas, kemudian katanya, apakah kau membenci Kakang Agung Sedayu? Iya, aku benci kepadanya. Tidak ada seorang pun yang paling aku benci selain Kakang Agung Sedayu. Betul begitu? Iya. Baiklah, berkata Swandaru sambil melangkah mundur. Sekarang aku akan menemuinya. Kenapa? Bertanya Sekar Mirah dengan serta-merta. Mirah, berkata Swandaru bersungguh-sungguh, aku adalah kakakmu. Aku sudah bekerja dengan susah payah untuk melepaskan kau dari sarang tambak wedi. Karena itu adalah kewajibanku untuk membelamu. Kalau kau benci kepada Kakang Agung Sedayu, maka aku pun harus berlaku demikian juga. Aku akan pergi mendapatkannya. Di mana ia sekarang? Untuk apa kau menemuinya? Bertanya Sekar Mirah. Aku harus menyampaikannya. Sekar Mirah benci kepadamu. Begitulah, aku harus berkata kepadanya supaya ia mengerti akan dirinya. Selama ini ia merasa mendapat hati, apalagi sepeninggal si Danti. Apa yang akan kau perbuat itu, Kakang? Sekar Mirah menjadi cemas. Sudah aku katakan, ia harus menyadari dirinya bahwa kau benci kepadanya. Ia harus mengerti, seandainya ia menjadi kecewa, biarlah ia pergi dan memisahkan diri dari aku dan guru besok. Apalagi seandainya ia marah, biarlah aku akan menghadapinya. Aku tidak akan gentar. Seandainya aku kalah, maka aku akan dapat mengerahkan segenap anak-anak muda Sangkal Putung untuk menangkapnya dan memukulinya sampai mati sekalipun. Kakang, aku akan pergi sebentar, tidak terlampau lama. Aku akan segera kembali memberitahukan kepadamu bahwa aku telah memukuli anak yang kau benci itu. Kakang, jangan tidur dulu, Mirah. Aku segera kembali. Swandaru segera memutar tubuhnya, tetapi ketika ia baru melangkah setapak, tiba-tiba Sekar Mirah memegangi bajunya. Kenapa, Mirah? Jangan, Kakang, jangan. Kenapa jangan? Lepaskan aku. Anak itu harus mendapat pelajaran. Jangan, Kakang, jangan. Biar saja. Lepaskan aku. Kenapa kau menahan? Bajuku akan sobek karenanya. Kau tidak usah berbuat apa-apa, Kakang. Tidak, Mirah. Kakang Agung Sedayu harus segera mendengar bahwa kau membencinya. Ia harus segera menyadari dirinya dan tidak melanjutkan mimpinya yang mengasihkan itu. Ia harus segera bangun dan melihat kenyataan bahwa Sekar Mirah bukanlah gadis yang pantas diharapkannya. Aku harus menemuinya sekarang dan langsung memberitahukannya. Jangan takut, seandainya ia marah, Sangkal Putung penuh dengan anak-anak muda yang sanggup berbuat apa saja untukku. Tetapi Sekar Mirah masih saja memegangi bajunya.
bahkan semakin keras, sehingga Swandaru yang telah melangkah maju itu terpaksa surut, supaya bajunya tidak sobek karenanya. Kenapa kau mencegah Mirah? Aku tidak senang menyimpan perasaan itu di dalam hati. Aku ingin persoalanmu dengan Kakang Agung Sedayu menjadi jelas. Jangan Kakang, jangan kau katakan kepadanya. Biar saja. Apakah kau mencemaskan aku? Tidak, tetapi jangan kau katakan Kakang. Kenapa? Coba katakan, kenapa? Bukankah kau membencinya? Bahkan Agung Sedayu adalah orang yang paling kau benci di dunia ini, melampaui kebencianmu kepada Sidanti. Tiba-tiba tanpa disadarinya Sekar Mirah menggeleng. Tidak begitu Kakang. Swandaru mengerutkan keningnya. Jadi bagaimana Mirah? Sekar Mirah tidak menjawab, tetapi ia menundukkan kepalanya. Melihat Sekar Mirah mencoba menghindari pandangan matanya, Swandaru tidak dapat lagi menahan tertawanya. Tiba-tiba saja suara tertawa itu berderai, meskipun anak yang gemuk itu berusaha sekuat-kuatnya untuk tidak mengejutkan ayah dan ibunya yang belum lama masuk ke dalam bilik mereka. Sekar Mirah terkejut mendengar Swandaru tertawa. Ketika gadis itu mengangkat wajahnya, dilihatnya Swandaru menutup mulutnya dengan sebelah telapak tangannya, sedang tangannya yang lain memegangi perutnya yang bulat. Kenapa kau tertawa, Kakang? Sekar Mirah bertanya. Swandaru tidak segera menjawab. Ia masih tenggelam dalam derai tertawanya. Kakang, kenapa kau tertawa? Kenapa? Sekar Mirah menjadi semakin bernafsu. Mirah, Swandaru menahan diri sehingga nafasnya menjadi terengah-engah. Lain kali, hati-hatilah berbicara. Kau berkata bahwa kau benci kepada Kakang Agung Sedayu. Tetapi kau memegangi bajuku sehingga hampir sobek ketika kau dengar aku akan menyampaikannya kepada Kakang Agung Sedayu. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia menyadari bahwa agaknya Swandaru tidak benar-benar ingin menyampaikannya kepada Agung Sedayu. Ternyata Swandaru itu telah mengganggunya lagi setelah kakaknya itu mengejutkannya ketika ia memasuki bilik itu. Karena itu maka sekali lagi Sekar Mirah itu meloncat. Kakaknya itu seolah-olah diterkamnya dan dicubitinya habis-habisan. Mirah! Sekar Mirah tidak mendengarkannya. Bahkan kemudian Sekar Mirah menggigit lengan Swandaru sekali lagi, lebih keras. Mirah! Aku kapok, Mirah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Terlalu kau, Kakang. Terlalu. Sekar Mirah menjadi semakin bernafsu, sehingga Swandaru terpaksa melonjak-lonjak kesakitan. Tetapi ia tidak berhasil mencegah Sekar Mirah menyakitinya. Sekar Mirah itu baru berhenti ketika ia mendengar suara dari dalam bilik ayahnya itu. Mirah, kau kenapa? Sekar Mirah segera melangkah surut, sedang Swandaru berdiri tegak di tempatnya. Mereka kemudian mendengar langkah ayahnya tergesa-gesa. Ketika pintu bergerit dan kemudian perlahan-lahan terbuka, maka mereka melihat ayahnya berdiri di ambang pintu dengan wajah yang tegang. "Oh, kau Swandaru," desah ayahnya setelah dilihatnya Swandaru di dalam bilik itu juga. "Apakah yang kau kerjakan? Apakah kalian bertengkar?" Swandaru menggeleng. "Tidak, ayah." "Apakah kau baru menangis, Mirah?" "Tidak, ayah," jawab Sekar Mirah. Ayahnya terdiam, tetapi ia tidak percaya mendengar jawaban Sekar Mirah. Ia melihat mata gadis itu masih merah. Sejenak kemudian ia berkata,
Swandaru, apakah kau masih saja suka mengganggu adikmu? Swandaru menundukkan kepalanya. Tidak ayah, aku tidak mengganggu. Hampir saja Sekar Mirah berteriak membantah, tetapi ia berhasil menahan dirinya. Ia malu apabila kakaknya nanti mengatakan persoalannya dengan Agung Sedayu. Lalu kenapa Sekar Mirah menangis? Swandaru menjadi bingung sejenak. Lalu tiba-tiba saja ia menjawab. Ia ingin ikut bersama aku besok, ayah. Ayahnya terkejut dan bahkan Sekar Mirah pun terkejut pula. Tetapi ia tidak membantah. Benarkah begitu, Mirah? Bertanya ayahnya. Sekar Mirah tidak segera menjawab. Dipandangnya wajah kakaknya sejenak. Ketika dilihatnya wajah itu membayangkan kecemasan hatinya apabila ia mengingkarinya, maka timbullah iba di hati gadis itu. Ia sudah puas mencubiti kakaknya sehingga merah biru, bahkan menggigitnya. Iya, Mirah, kau akan ikut serta besok. Tiba-tiba Sekar Mirah mengangguk berat dan jawabannya seolah-olah tersangkut di kerongkongan. Iya ayah, aku ingin ikut. Oh, ayahnya menarik nafas dalam dan Swandaru pun menarik nafas panjang pula. Bahkan kemudian ia berkata, aku melarangnya dan anak itu memang menangis. Tetapi tidak lama ia agaknya menyadari kekeliruannya. Ki Demang Sangkal Putung mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, syukurlah, kau jangan terlampau menuruti perasaanmu saja, Mirah. Perjalanan ini bukan perjalanan tamasya. Kau harus dapat membayangkan bahaya yang mengancam di sepanjang perjalanan. Apalagi alas Mentauk yang garang itu. Sekar Mirah tidak segera menjawab. Tetapi ia mengumpat di dalam hatinya. Ayahnya justru marah kepadanya. Meskipun cerita itu hanya sekedar cerita yang dibuat-buat oleh kakaknya Swandaru. Meskipun demikian, adalah lebih baik daripada kakaknya mengatakan persoalannya yang sebenarnya. Karena kedua anak-anaknya diam, maka Ki Demang itu berkata kepada Swandaru, "Nah, Swandaru, beristirahatlah, besok kau akan mulai dengan perjalanan itu." Baik ayah, jawab Swandaru, dan ayahnya meneruskan kali ini kepada Sekar Mirah. Kau pun harus segera tidur, Mirah. Besok kau harus bangun pagi-pagi benar untuk mempersiapkan makan pagi buat kakakmu dan Kiai Gringsing beserta Angger Agung Sedayu. Iya ayah. Jawab Sekar Mirah sambil menundukkan kepalanya. Ayahnya itu pun kemudian pergi meninggalkan bilik itu bersama Swandaru. Setelah menutup pintu lerek biliknya, Sekar Mirah segera merebahkan dirinya di pembaringannya. Sejenak ia masih mengumpat-umpat karena kenakalan kakaknya. Tetapi kemudian angan-angannya segera bergeser kepada Agung Sedayu. Anak muda itu memang aneh baginya. Memang aneh. Ia tidak mengerti kenapa anak muda yang perkasa seperti Agung Sedayu seolah-olah tidak mempunyai keberanian untuk menentukan sikap dan berbuat sesuatu yang menggetarkan hati. Sekar Mirah itu terkejut ketika tiba-tiba pintunya bergerit dan sekali lagi terbuka. Berjingkat Swandaru masuk ke dalam sambil meletakkan jari telunjuknya di depan mulutnya. Perlahan-lahan Sekar Mirah bangkit. Ketika ia akan berdiri, kakaknya berkata, "Tak usah berdiri, aku hanya sebentar. Aku masih merasa belum selesai dengan persoalanmu." Apalagi kakang? Bertanya Sekar Mirah sambil bersungut. Tentang Kakang Agung Sedayu. Jawab Swandaru. Kemudian perlahan-lahan ia berkata, Dengar,
Kau salah sangka tentang Kakang Agung Sedayu. Aku ternyata lebih banyak mengenal sifatnya daripada kau. Kakang Agung Sedayu adalah seorang yang rendah hati, seorang yang bagiku terlampau baik. Ia tidak pernah menyombongkan dirinya tanpa maksud. Mungkin ia pernah mengucapkan kata-kata yang berlebih-lebihan pada saat ia datang. Tetapi maksudnya untuk menenteramkan hati kita di sini, bahwa kedatangannya akan dapat membantu melindungi Katembangan ini. Tetapi sebenarnya lah, ia seorang yang rendah hati. Kau ingat bahwa ia tidak turut dalam perlombaan memanah dahulu, meskipun kecakapannya memanah 3 kali lipat dari Sidanti. Kau harus mengerti, Mirah. Memang Kakang Agung Sedayu berbeda dengan Sidanti dan berbeda dengan aku sendiri dan dengan kau. Tetapi yang rendah hati bukanlah seorang penakut atau pengecut. Itu adalah caranya. Ia tidak akan berkata bahwa lautan akan diloncatinya dan gunung akan disamparnya sampai rata. Tidak, ia hanya akan berkata, mudah-mudahan aku selamat. Kau mengerti, Mirah? Sekar Mirah tidak menjawab, tetapi kepalanya ditundukkannya dalam-dalam. Nah, sekarang tidurlah. Aku sudah puas. Terserahlah kepadamu, kepada caramu menilai Kakang Agung Sedayu. Swandaru tidak menunggu jawaban Sekar Mirah. Sambil berjingkat ia melangkah keluar pintu dan berjalan hati-hati ke Pringgitan. Malam ini ia tidur di bentangan tikar di Pringgitan bersama Agung Sedayu. Agaknya Agung Sedayu telah merebahkan dirinya pula meskipun masih belum tertidur. Namun sejenak kemudian, mereka pun telah memejamkan mata dan perlahan-lahan mereka jatuh tertidur. Sebelum fajar pecah di timur, Agung Sedayu dan Swandaru telah bersiap. Kiai Gringsing sudah berada di antara mereka pula di Pringgitan. Seteguk-seteguk mereka minum air hangat dan setelah mereka makan pagi, maka mereka pun segera berkemas. Beberapa orang mengantarkan mereka sampai ke regol halaman ketika mereka kemudian berangkat. Widura, Ki Demang dan Nyi Demang, Sekar Mirah, dan 1-2 orang yang lain pula. Tidak banyak yang mengerti bahwa hari itu Kiai Gringsing dan kedua muridnya akan meninggalkan Sangkal Putung. Ki Sumangkar yang tua pun berdiri sambil mengangguk-anggukkan kepalanya di sisi regol halaman. Terasa sesuatu bergetar di dalam dadanya. Bahkan ia berbisik lirih kepada Kiai Gringsing. Kiai, aku iri hati kepadamu. Kau mempunyai 2 orang murid yang dapat kau banggakan. Tidak hanya sikap dan tindak tanduk, tidak hanya ketangkasannya menggenggam senjata yang aneh itu, tetapi mereka adalah anak-anak yang baik. Kiai Gringsing tersenyum. Jawabnya, mudah-mudahan aku berhasil untuk seterusnya. Aku menjadi sangat prihatin, Kiai. Sambung Ki Sumangkar. Perguruanku akan segera putus sampai ujung umurku. Dahulu aku mengharapkan Angger Tohpati akan menjadi penyambung cabang perguruanku lewat Ki Patih Mantaun. Tetapi ia telah tidak ada lagi. Dan aku sampai saat ini tidak mempunyai seorang murid pun. Kau dapat menemukannya, adik. Sahut Kiai Gringsing yang ikut merasakan betapa sepinya hati orang tua itu. Aku belum melihat. Mudah-mudahan Adi segera menemukannya. Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Sejenak kemudian, maka ketika orang itu pun berangkat meninggalkan Katembangan Sangkal Putung, sekali lagi orang-orang tua di Sangkal Putung itu memberikan doa selamat kepada mereka. Dan sekali lagi, Sekar Mirah mendengar Agung Sedayu berdesis kepadanya. Mudah-mudahan aku selamat
dan segera kembali ke kademangan ini. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak dapat menyembunyikan pelupuk matanya yang bendul karena tangisnya semalam. Bahkan saat ini pun matanya telah menjadi basah pula. Dua anak-anak muda yang paling dekat dengan dirinya itu bersama-sama pergi. Agung Sedayu dan kakaknya Swandaru Geni. Meskipun hampir setiap hari kakaknya selalu mengganggunya, tetapi setiap kali kakaknya tidak di rumah, terasa rumahnya menjadi sepi. Swandaru adalah satu-satunya saudaranya, dan kali ini Swandaru pergi untuk waktu yang tidak tertentu. Sedangkan anak muda yang lain, Agung Sedayu, meskipun ia tidak sesuai dengan sifat-sifatnya yang kurang jantan menurut penilaian Sekar Mirah, namun anak muda itu benar-benar telah membuat hatinya dengan segala sifat-sifatnya yang tidak disukainya itu. Kepergian Agung Sedayu pasti akan membuatnya semakin sepi. Memang terasa kata-kata anak muda itu seolah-olah memberi kedamaian di hatinya. Tidak terbayang kekerasan dan perkelahian, tidak tersirat dendam dan kebencian terhadap siapapun juga. Tetapi apabila darahnya sedang mendidih, mengingat perlakuan si Danti atasnya, maka bagi Sekar Mirah sikap yang penuh kedamaian dan kesejukan itu adalah sikap yang terlampau lemah. Ia sendiri menyimpan dendam tiada taranya kepada si Danti dan orang-orangnya, juga kepada Ki Tambakwedi. Ia ingin Agung Sedayu mendendamnya seperti dirinya, mengancam dan menggenggam keinginan untuk membalas dendam dan sakit hatinya. Tetapi Agung Sedayu hanya sekedar berkata kepadanya, "Mudah-mudahan aku selamat, Mirah, dan segera kembali ke kademangan ini." Meskipun demikian, ketika ketiga orang ini mulai melangkahkan kakinya meninggalkan regol halaman, terasa dadanya menjadi sesak. Ia melihat Swandaru melambaikan tangannya kepadanya dan berkata, "Baik-baiklah menjaga dirimu, Mirah." Sekar Mirah itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia ingin menjawab dan mengucapkan selamat jalan, tetapi tenggorokannya terasa tersumbat. Itulah sebabnya ia hanya berdiri saja mematung. Dicobanya untuk menggerakkan tangannya, membalas lambaian tangan kakaknya. Tetapi tangan itu serasa menjadi terlampau kaku. Meskipun demikian, Sekar Mirah itu berhasil menahan air matanya untuk tidak membanjir dari pelupuknya yang basah. Tiba-tiba timbul di dalam hatinya bahwa sikap yang sebaik-baiknya adalah melepaskan keduanya dengan tabah, dengan dada tengadah. Ia tidak ingin menangis lagi seperti kanak-kanak dan perempuan cengeng. Ia bukan kanak-kanak lagi, dan ia bukan perempuan yang cengeng. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.